bukti Muldoko kudeta Demokrat. Ada tiket, daftar hadir, manipulasi organisasi pula. Isu kudeta Partai Demokrat yang dilakukan oleh Muldoko masih ramai menjadi sorotan. Meski Muldoko terus membantahi narasi akan mengkudeta Partai Demokrat, makin kesini parpol besutan SBY itu menunjukkan bukti-bukti Muldoko manuver kudeta Demokrat. Salah satu bukti yang dinarasikan sebagai manuver Muldoko menggalang dukungan untuk mewacanakan Kongres luar biasa Partai Demokrat diumbar oleh Andi Arief. Ketua Badan Pemenangan Pemilu atau Bapilu Partai Demokrat, Andi Arief, membeberkan sejumlah bukti temuan penyelidik internal Demokrat soal manuver Muldoko. Berdasarkan bukti itu, Andi mengatakan kudeta Partai Demokrat oleh Muldoko itu bukan desas-desus. Bukti di lapangan bisa jadi saksi. Nah, dalam kicauannya, Andi Arief menunjukkan modus Muldoko menggalang kudeta Demokrat dengan pertemuan di Deli Serdang, Sumatera Utara. Dari bukti yang terungkap dan ditemukan Demokrat, ternyata Muldoko menghadiri kegiatan kader Demokrat dikamuflasekan dengan kegiatan Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia atau GAMKI. Andi mengungkapkan, dalam penelusuran acara di Hotel The Hill Sobolangit, Deli Serdang, tim Demokrat menemukan jejak Muldoko itu. Setelah tim kami sampai di lokasi, meminta informasi ke resepsionis menanyakan kegiatan Demokrat, akan tetapi resepsionisnya menjawab kegiatan Demokrat tidak ada, akan tetapi yang ada kegiatan GAMKI yang dilaksanakan selama 3 hari pada hari Kamis, Jumat, dan Sabtu. Tulis Andi dikutip Kamis 4 Maret 2021. Setelah dicek, tamu yang datang ternyata dalam kegiatan itu menunjukkan selain Muldoko ada undangan dari luar kota, yaitu Marzuki Ali, Johnny Allen Marbun, Darmizal, Max Sapokua, dan lainnya. Dalam pengecekan, tidak ada atribut Partai Demokrat. Selain itu juga tidak ada daftar hadir pengurus DPC se-Sumatera Utara. Andi mengatakan, kalaupun ada kader Demokrat yang datang, pasti bukan mengurus struktural DPD dan DPC provinsi dan kabupaten. Andi pun menyindir Muldoko, bisa-bisanya mengorganisasikan KLB Demokrat dengan mencatut organisasi lain. Bayangkan, untuk mengkudeta Demokrat menggunakan dan memanipulasi nama GAMKI pun dilakukan. Seperti yang diketahui DPD dan DPC Demokrat resmi semua solid tidak mengikuti KLB nekat ini. Jelasnya, tim Demokrat juga menemukan bukti tiket atas nama Muldoko yang jatuh tercecer di bandara. Dalam tiket itu terdapat nama Muldoko. Andi mengatakan bukti itu menunjukkan Muldoko akan menggunakan cara gila-gilaan. Yang penting ada KLB tanpa izin majelis tinggi dan mengikut sertakan peserta ilegal. Andi berharap Presiden Jokowi, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, dan Menko Polhukam Mahfud MD dan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo gak mengetahui manuver Muldoko ke Sumatera Utara dalam rangka mengkudeta Demokrat. Pengamat politik Ujang Komarudin mengatakan perang di Demokrat memang kian terbuka. Ujang lantas menyinggung soal titik penting dari peristiwa kudeta Partai Demokrat ini, yakni bagaimana parpol diintervensi oleh kekuasaan. Dan itulah yang saat ini terjadi. Tentu itu tidak baik dan tak elok, karena sejatinya partai merupakan rumah untuk melahirkan dan menyiapkan kader-kader pembesar bangsa. Jika itu dirusak,
dan diintervensi, maka kepentingan bangsanya juga bakal rusak. Parpol ini diintervensi oleh kekuasaan. Ini yang sekarang terjadi. Partai itu kan dia menyiapkan kader. Kalau partainya dirusak, maka kepentingan bangsa akan rusak. Kata Ujang dalam Apa Kabar Indonesia TV One. Saya 2019 lalu dapat bocoran. Mohon maaf saya buka diskusi dengan salah satu teman di KSP, Kantor Staf Kepresidenan. Ini saya sampaikan saja, bahwa memang yang dituduhkan ke oknum kekuasaan itu, dia, Muldoko, memang berkeinginan untuk maju di Pilpres 2024. Jadi memang ada skenario untuk mengambil alih. Jadi saya sudah melihat jauh-jauh hari dari 2019. Katanya panjang. Adapun target pendek oleh kelompok pro kudeta Partai Demokrat, kata Ujang, yakni ingin melakukan pembelahan menjadi dua bagian terlebih dahulu. Mana yang pendukung AHY maupun yang pro KLB. Skenarionya pun dianggap mirip-mirip seperti yang terjadi pada tubuh Golkar, PPP, dan Partai Berkarya. Maka itu, dia pun berharap jika Demokrat ingin melewati badai besar ini, mereka para anggota harus menjaga solidaritasnya. Sebab ke depan, diyakini bakal ada kekuatan dan cobaan baru yang bakal menyapa partai berlogo bintang Mercy itu. Ketika diduga diintervensi, maka mereka akan pakai instrumen hukum, pakai uang, berikan tawaran jabatan. Dan apakah nanti seluruh kader DPD, DPC akan kuat nanti saat ditekan secara hukum? Karena mereka pasti akan memainkan instrumen hukum. Itu akan terjadi. Banyak permainan itu terjadi. Kalau itu kuat, itu selesai badai. Jelas Ujang. Ekonom bongkar biang kerok. Kenapa produk made in China kian rajai Indonesia? Presiden Joko Widodo ajak masyarakat benci produk asing. Hal itu dia kampanyekan agar masyarakat di Indonesia lebih mencintai produk dalam negeri dan benci barang asing. Tapi nyatanya, di Republik Indonesia saat ini banyak barang made in China seolah terus merajai. Setidaknya itulah yang disampaikan peneliti senior Indef Eni Sri Hartati. Kata dia, statement yang disampaikan Jokowi disambutnya dengan pesimistis. Bagaimana tidak, di tengah semangat kampanye benci produk asing, tapi ada negara yang terus membanjiri pasar tanah air. Hal ini yang kemudian turut mematikan secara perlahan sektor UMKM di tanah air. Bayangkan, ada salah satu produk yang berasal dari impor ini sekarang hampir merajai segala kebutuhan produk masyarakat, mulai dari bangun tidur sampai tidur kembali, yaitu produk yang namanya Made in China. Katanya dikutip live di Kompas TV Kamis 4 Maret 2021. Baginya, fenomena itu merupakan hal yang luar biasa. Maka jangan heran jika dia kemudian pesimis apakah imbauan presiden ini akan didengarkan oleh masyarakat atau tidak. Cara ampuh lawan produk made in China. Sebenarnya ada beberapa hal ampuh yang bisa diterapkan Jokowi agar produk lokal kian terangkat ke permukaan. Bahkan kata Eni, caranya gampang sekali membuat masyarakat cinta produk dalam negeri, yakni bikin produk yang murah apalagi berkualitas. Dengan begitu, sudah pasti Jokowi tak perlu mengimbau para masyarakat untuk cinta pada produk lokal. Karena memang sesederhana itu perilaku konsumen.
apalagi di tengah daya beli yang memang rendah. Di tengah daya beli yang rendah, kualitas itu nomor 2. Yang paling utama dan jadi referensi konsumen adalah harga. Nah, harga ini yang selama ini memang menjadi persoalan dari daya saing produk-produk kita. Sehingga kalau ingin menciptakan produk yang murah, tentu harus terjadi penurunan cost ekonomi, katanya. Menurut data hasil sejumlah riset dan publikasi yang disampaikan Bank Dunia, penyebab daya saing produk Indonesia rendah memang karena high cost ekonomi tadi. Penyebab pertamanya korupsi. Kedua, perizinan birokrasi yang menyebabkan biaya berusaha di Republik Indonesia menjadi mahal. Dan ketiga dan turut paling berkontribusi yakni logistik distribusi barang. Bagaimana mungkin kita membawa jeruk dari Medan lebih mahal dari Tiongkok? Nah, problemnya di situ. Selama produk dalam negeri mahal, apalagi kualitasnya rendah, maka ini yang tidak akan efektif, walau sekalipun presiden berkampanye, katanya. Ada satu kunci yang bisa dilakukan Jokowi dan jajarannya, kata Eni, ini bisa menjadi pancingan untuk merontokkan dominasi produk made in China di Republik Indonesia. Terobosan itu yakni dengan merealisasikannya dengan anggaran belanja barang negara. Sebab baik pusat dan daerah sebenarnya memiliki anggaran belanja hampir 400 triliun. Kalau ini dilakukan bisa jadi suri tauladan, yakni baik pusat dan kementerian serta daerah belanja barang mengutamakan produk dalam negeri terutama UMKM. Kalau itu dilakukan, baru dilaksanakan oleh pembantunya, baru didengar pula oleh masyarakat, katanya.